Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Meta Dwi Carolina. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas video tentang manajemen pendidikan luar sekolah, non-formal, dan anak usia dini. Tapi sebelum itu, teman-teman pastinya sudah tidak asing kan dengan kata manajemen? Atau ada yang belum tahu apa manajemen itu? Jadi sebelum kita ke materi, kita perlu tahu dulu tuh apa sih manajemen itu? Karena pada materi ini keterkaitan dengan manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini singkatnya adalah sebuah proses mengatur seperti perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, dan evaluasi. Nah, jadi manajemen ini adalah proses mengatur semua kegiatan pendidikan agar berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah diterapkan. Nah, untuk itu, yuk teman-teman simak lebih lanjut videonya. Nah, baiklah, yang pertama itu ada yang namanya pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini adalah pendidikan yang di luar sekolah formal. Artinya, ia bersifat lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi, apa sih contoh dari pendidikan luar sekolah ini? Nah, yang pertama itu adalah PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang kedua itu kursus keterampilan. Nah, biasanya kursus keterampilan ini seperti kursus menjahit, kursus memasak, seperti orang-orang yang ingin mengembangkan bakatnya. Yang ketiga itu seperti pendidikan kesetaraan, seperti paket A, paket B, dan paket C. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari paket-paket ini? Nah, paket A ini adalah untuk orang yang ingin mendapatkan ijazah SD. Yang kedua itu adalah paket B ini adalah untuk orang yang mendapatkan ijazah SMP. Dan yang ketiga ini untuk mendapatkan ijazah SMA. Nah, biasanya sekolah paket ini untuk orang-orang yang terkendala. Misalnya, dia kecelakaan sehingga tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan belum mendapatkan ijazah. Nah, dia bisa mengambil salah satu dari ketiga ini. Nah, yang terakhir itu seperti pelatihan kerja. Nah, baiklah, adapun yang kedua itu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini tidak seketat dengan pendidikan formal. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kecakapan hidup. Jadi, maksud didirikannya pendidikan non-formal ini untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan praktis. Programnya lebih terorganisir namun tetap fleksibel. Apa sih contoh dari pendidikan non-formal ini? Seperti pelatihan menjahit, komputer, memasak, dan wirausaha. Nah, adapun seperti taman bacaan masyarakat itu juga termasuk ke dalam pendidikan non-formal, kursus bahasa, dan kelompok belajar. Nah, baiklah, yang ketiga itu ada yang namanya PAUD atau pendidikan anak usia dini. Nah, di sini siapa sih yang baru tahu kalau sebenarnya PAUD ini bukan sekolah formal. Jadi, PAUD ini adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada anak untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, dan motorik. Nah, PAUD ini biasanya untuk anak usia dari 0 sampai 6 tahun. Fokus pada stimulasi perkembangan anak, bukan kepada pembelajaran anak. Nah, makanya sering ditemukan kalau biasanya di PAUD atau di TK itu anak-anak hanya ditemukan untuk bermain, bukan fokus pada pembelajaran. Nah, bentuk penyelenggaraan dari PAUD ini seperti TK, RA, KB, TPA, dan SPS. Adapun fungsi dan tujuan dari pendidikan PAUD ini seperti mengembangkan potensi anak sejak dini, membangun dasar kepribadian yang kuat, melatih kemampuan sosial dan bahasa, serta mempersiapkan anak masuk ke jenjang SD. Nah, tujuan utama PAUD ini adalah mengoptimalkan tumbuh kembang anak agar siap mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Nah, tapi jika ditanya, apakah pendidikan PAUD ini penting? Sebenarnya kalau dibilang penting itu tidak. Karena pendidikan penting itu adalah pendidikan dasar yang ditempuh anak dari jenjang SD ke SMP. Nah, adapun komponen manajemen pendidikan luar sekolah dan pendidikan anak usia dini, seperti manajemen peserta didik yang meliputi pendataan, layanan, dan pembinaan. Yang kedua itu manajemen kurikulum yang meliputi penyusunan program belajar sesuai kebutuhan. Yang ketiga, manajemen tenaga pendidik, yaitu pelatihan, pembinaan, dan supervisi. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas, alat peraga, dan media belajar. Yang kelima itu manajemen keuangan, seperti perencanaan anggaran dan penggunaan dana. Yang terakhir manajemen evaluasi, yaitu penilaian program, laporan, dan perkembangan. Selanjutnya itu ada prinsip manajemen pendidikan non-formal dan PAUD, seperti partisipasif, fleksibel, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Nah, manajemen pendidikan non-formal dan PAUD ini memang harus melibatkan masyarakat serta harus bersifat lebih fleksibel dan yang pastinya harus lebih transparan dan berkelanjutan. Nah, adapun tantangan yang dihadapi dalam manajemen ini seperti kurangnya pendidikan yang kompeten, sarana dan prasarana terbatas, dukungan dana yang minim, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Namun, apa sih solusi untuk permasalahan ini? Nah, solusi dari tantangan ini adalah seperti mengadakan pelatihan pendidik secara berkala, lalu melakukan kerjasama kepada pemerintah dan pihak swasta. Dan ketiga itu, penguatan peran komite dan masyarakat, serta meningkatkan sistem administrasi. Tujuannya agar program ini berjalan secara maksimal. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah berada di ujung materi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen pendidikan luar sekolah, non-formal, serta anak usia dini. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami bagaimana pengelolaan pendidikan di luar sekolah dilakukan secara efektif. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. See you next video.